Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mila. Oke, kemarin kita sudah mempersiapkan bahan alat-alat apa saja akan kita gunakan untuk membuat pola, menjahit, mengukur, maupun langsung mempraktekkan membuat pola atau menjahitnya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Ini materi yang pertama ya. Kalau yang kemarin kan kita hanya mempersiapkan barang-barangnya saja. Yang pertama itu cara mengambil ukuran badan wanita. Tapi sekarang kita belum mempraktekkan caranya. Sekarang mungkin kita hanya mencatat, menghafal, atau mengingat saja apa-apa saja yang akan kita ukur nanti. Karena kalau kita langsung praktek, kita tidak akan tahu apa yang akan kita ukur sebelum kita mengetahui apa-apa saja. Nih, ini ada catatan saya. Ini kebetulan catatan saya waktu les. Mungkin sekarang saya membagikannya kepada semuanya untuk bisa dipahami, dicatat boleh. Ini sebagai panduan kita kalau seandainya kita lupa. Dan ini juga bukunya berasal dari guru saya. Saya berterima kasih sekali pada guru saya memberikan ilmu ini kepada saya, dan sekarang saya mau membagikan ilmu ini juga kepada semuanya agar ilmu ini bermanfaat, bisa dipakai, bisa digunakan, dan bisa memberikan efek manfaat yang lebih besar lagi ke depannya. Yang pertama itu kita bisa lihat nih ya. Kita lihat catatan saya. Nih lihat catatan saya ini, saya mulai dari 27 Juli 2016 ya. Kemudian saya lanjut lagi 29 Agustus 2017. Ini catatan keramat lah ya, karena ini bisa kita baca ulang-ulang kalau kita punya catatan ini. Yang pertama itu cara mengambil ukuran badan wanita. Ikatlah seutas tali badan petar atau penggaris badan kecil pada pinggang sebagai batas badan atas dan bawah. Itu maksudnya lilitkan tali atau apa aja lah ya yang bisa dibikin kayak tali, dililitkan di leher kita. Jadi di leher. Salah, maaf. Di pinggang kita ya. Itu menandakan nanti mempermudah kita dalam pengambilan ukuran badan. Ada juga penjahit yang tidak menggunakan itu karena dia udah terbiasa dan dia juga udah tahu pinggang itu di mana. Kalau kita kayak pemula-pemula kayak kita ini, bagusnya pakai tali di pinggang. Lanjutnya, lingkar leher, kita singkatnya LL. Ini ada ukurannya 36 cm ukuran standar. Itu standarnya 36. Tapi kalau ada orang itu lehernya besar atau badannya besar, bisa ditambahkan 1 cm atau 2 cm. Itu tergantung nanti saja ketika kita membedakannya dalam membuat pola ukuran badan. Itu akan kita pikirkan nanti. Sekarang kita tahu ukuran standarnya saja 36 cm. Itu diukur sekeliling batas leher dengan pemakaian jari telunjuk di tekuk leher. Nanti kita akan praktekkan ya. Kemudian yang kedua, lingkar badan atau LB diukur sekeliling badan atas yang terbesar melalui puncak dada, ketiak. Letak sentimeter pada badan belakang harus datar dari ketiak sampai ketiak. Diukur pas dahulu kemudian ditambah 4 cm atau diselakan 4 jari. Jadi ini kita ngukurnya sekeliling badan kita di bawah ketiak, itu termasuk puncak dada. Jadi kita ngukurnya pas di puncak dada, pas di punggung belakang di antara ketiak sama ketiak. Jadi punggung itu ngepas, badannya bagian belakang lurus. Ketika di puncak dada nanti nggak mengikuti bentuk dada tapi lurus. Jadi nanti kita akan praktekkan. Kemudian yang ketiga itu lingkar pinggang. Diukur sekeliling pinggang pas dahulu kemudian ditambah 1 cm atau diselakan 1 jari. Untuk pinggang bandrok dan slack boleh dikurangi 1 cm. Ini yang untuk dikurangi itu ketika kita membuat rok ya. Yang kalau di baju biasa itu kita tambahkan 1 cm. Ini ketika kita melilitkan tali tadi, kita akan mudah mencari ukuran pinggang terkecil. Kalau kita melilitkan tali di pinggang itu, lilitkan di bagian yang terkecil di pinggang. Jadi kita ketahuan pinggangnya di mana. Kemudian yang 4, lingkar panggul atau LPA. Diukur sekeliling badan bawah yang terbesar ditambah 2 cm sebelah atas
puncak pantat dengan sentimeter datar diukur pas dulu, kemudian ditambah 4 cm atau diselakan 4 jari. Itu kalau perutnya besar. Jadi kita ngukurnya pantat, bagian belakang itu pantatnya yang paling menonjol. Mana pantatnya yang paling menonjol itu yang kita ambil ukurannya. Jadi setelah itu baru kita ngukurnya pas di bagian di depan, nanti kita selakan 2 jari. Yang 4 jari itu atau 4 cm itu kita tambahkan ketika orang itu memiliki perut yang besar. Jadi dia bagus pas dipakai. Yang kelima, tinggi panggul atau TPA diukur bawah petar ban pinggang sampai di bawah ban sentimeter di punggung. Ini maksudnya tinggi panggul ini dari bagian kita ngukur tinggi panggulnya yang tinggi itu sampai ke ban pinggang kita. Jadi kita ngukurnya paha itu sampai ke atas pinggang. Nanti kita akan praktekkan biar lebih mengerti ya. Kemudian yang keenam, panjang punggung atau PP diukur dari tulang leher yang nonjol di tengah belakang lurus ke bawah sampai di bawah ban petar pinggang. Nah, ini nih gunanya yang kali tadi. Jadi kita mudah menentukan bagian pinggang depan belakang. Dan panjang punggung itu kita ngambilnya dari atas sampai pinggang. Yang ketujuh, lebar punggung diukur 9 cm di bawah tulang leher yang nonjol atau pertengahan jarak bahu terendah dan ketiak dari batas lengan kiri sampai batas lengan kanan. Jadi istilahnya bagian ketiak belakang kita ambil dari sisi ketiak kiri sampai sisi ketiak kanan. Nanti kita praktekkan juga ya. Kemudian 9, panjang sisi diukur dari batas ketiak ke bawah ban petar pinggang dikurangi 3 cm. Itu ketika kita mengukurnya, kita ambil dari bagian pinggang, kita tarik ke atas sampai ketiak. Jadi dari pinggang sampai ketiak di bagian samping itu setelah dapat ukurannya kita kurangi 3 cm. Kemudian lebar muka atau LM diukur pada 5 cm di bawah lekuk leher atau pertengahan jarak bahu terendah dan ketiak dari batas lengan kanan sampai batas lengan yang kiri. Nah, ini sama nih sama lebar punggung tadi. Kalau lebar punggung kita mengambilnya bagian ketiak bagian belakang dari kiri ke kanan. Kalau lebar muka bagian tengah ketiak bagian depan kita ukur dari kiri ke kanan. Itu kita dapat ukurannya. Kemudian yang 10, panjang muka atau PM diukur dari lekuk leher di tengah muka ke bawah sampai di bawah ban petar pinggang. Ini sama tadi sama yang bagian panjang punggung. Ini bagian depan, yang di bagian ada di dada kita yang agak menonjol itu di atas dada ada tulang. Nah, itu kita ukur sampai pinggang. Kemudian tinggi dada diukur dari bawah ban petar pinggang tegak lurus ke atas mana lagi sampai puncak buah dada. Nah, itu kita gunakan ketika kita pada pembuatan baju-baju tertentu saja. Kemudian yang 12, panjang bahu diukur pada jurusan di belakang daun telinga dari batas leher ke puncak lengan atau bahu yang terendah. Itu bahu kita ya, di bagian di bawah telinga itu kita ukur dari bagian bawah telinga itu sampai ke pergelangan tangan. Peraduan antara badan dan tangan itu di sana nanti kita ambil ukuran bahu yang terendahnya. Kemudian ukuran uji atau ukuran kontrol diukur dari tengah muka di bawah ban petar sorong ke puncak lengan, terus sorong ke belakang sampai di tengah belakang pada bawah ban petar. Selanjutnya 14, lingkar lubang lengan diukur sekeliling lubang lengan pas dahulu ditambah 2 cm untuk lubang lengan tanpa lengan dan ditambah 4 cm untuk lengan yang akan dipasangkan lengan. Jadi lingkar lubang lengan ini cara mudahnya itu juga ada nanti. Ketika kita telah menemukan pola, kita bisa mengambil ukurannya dari pola. Jadi ketika kita menjahit antara pola dan pola bagian baju, lengan baju dengan lengan tangan itu tidak akan bergeser. Jadi itu akan memudahkan kita nanti ketika menjahit. Panjang lengan blus yang ke-15, PLB,
Diukur dari puncak lengan terus ke bawah lengan sampai melampaui tulang pergelangan lengan yang menonjol. Maksudnya di sini kita ngukur tangan. Panjang lengan bulus itu kita mau ukurannya seberapa, mau sampai jari, boleh. Kan ada juga yang syar'i itu panjang bajunya ya. Kemudian yang mau sampai siku juga ada. Jadi itu tergantung nanti dari kemauan dan keinginan kita panjangnya seberapa. Kemudian 16 lebar dada diukur jarak dari kedua puncak buah dada. Ukuran ini tergantung dari BH atau kutang yang dipakai. Agak gimana ya bahasanya, tapi emang kayak gitu. Karena kita ngukurnya lebar dada itu antara dada 1 dengan dada 2. Jadi itu ada nanti itu digunakan ketika kita menggunakan kopnat atau apa, itu berguna. Oke, mungkin sampai situ dulu juga ya penjelasan tentang mengukur badan. Mungkin ini bagian materinya dulu. Nanti selanjutnya kita akan praktek bagaimana kita mengambil sebuah ukuran badan. Untuk sementara ini kita akan membuat ukuran badan atau sebuah baju cewek. Jadi itu dulu materi kita hari ini. Kita lanjut untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.